Erick Thohir mengapresiasi perjuangan Timnas U23, namun menyoroti minimnya efektivitas di lini depan. Ia menekankan pentingnya penyelesaian akhir yang lebih tajam jelang semifinal. Nathan Chuaon resmi bergabung dengan Willem II dan siap menata ulang karirnya. Ia berharap tampil reguler agar kembali dilirik Timnas Indonesia. Pelatih Gerald van den Berg menganggap Thailand dan Vietnam sebagai lawan berat di semifinal. Ia fokus analisis taktik dan celah kelemahan lawan demi strategi matang. Elkan Bagot dipercaya sebagai starter dalam laga pramusim Ipswich. Ini jadi sinyal kuat bahwa dirinya masuk rencana utama musim depan. Cedera oleh Romeni membuat Erick Thohir siapkan 5 opsi striker pengganti. Ia menegaskan pentingnya kedalaman skuad dan ruang tumbuh bagi pemain muda. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya hanya di Timnas Gol ID. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mencatat sejumlah evaluasi penting usai menyaksikan langsung laga Timnas Indonesia U23 kontra Malaysia. Meskipun pertandingan tersebut berakhir tanpa kemenangan, Erick tetap mengapresiasi perjuangan tim Garuda Muda yang berhasil lolos ke babak semifinal sebagai juara grup. Dalam 3 pertandingan penyisihan, Indonesia mencatat 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Total 7 poin yang dikumpulkan cukup untuk mengamankan posisi puncak grup. Erick menyebut, catatan statistik ini menunjukkan perkembangan yang menggembirakan dari sisi permainan. Salah satu yang ia soroti adalah penguasaan bola yang mencapai 69% dalam laga melawan Malaysia. Sebuah indikasi bahwa kontrol permainan tim mulai terbentuk dengan baik. Namun, di balik catatan positif tersebut, Erick menyoroti masalah krusial yang perlu segera dibenahi, yaitu efektivitas di lini depan. Ia menilai bahwa banyak peluang emas yang terbuang sia-sia karena buruknya penyelesaian akhir. Beberapa kali serangan berhasil dibangun dengan baik, tapi tidak mampu dikonversi menjadi gol. Ia secara khusus menyoroti penampilan para striker yang dianggap belum maksimal dalam memanfaatkan momen penting di kotak penalti lawan. Menurut Erick, secara keseluruhan, pola permainan sudah mulai terlihat jelas, namun belum diimbangi dengan eksekusi yang tajam di lini serang. Ia berharap kelemahan ini bisa segera diperbaiki menjelang laga semifinal, karena efektivitas serangan akan menjadi kunci menghadapi lawan-lawan yang lebih berat ke depan. Dengan semifinal sudah di depan mata, Erick menegaskan pentingnya pembenahan secara menyeluruh, terutama dalam aspek penyelesaian akhir. Keberhasilan di babak grup menjadi modal berharga, tapi tantangan berikutnya akan membutuhkan ketajaman dan konsistensi lebih tinggi dari seluruh pemain. Nathan Chuaon akhirnya mendapat kepastian soal masa depannya di level klub. Pemain berusia 23 tahun ini resmi bergabung dengan klub asal Belanda, Willem Tilburg, menjelang dimulainya musim kompetisi. Pengumuman transfer ini disampaikan langsung oleh pihak klub melalui situs resmi mereka pada Senin malam, 21 Juli 2025. Willem saat ini bermain di Eredivisie, kompetisi kasta kedua Liga Belanda usai terdegradasi dari Eredivisie musim lalu. Meski begitu, klub ini tetap dipandang sebagai destinasi yang menarik karena memiliki sejarah panjang dan tekad kuat untuk kembali ke kompetisi papan atas sepak bola Belanda. Nathan menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan yang akan dipertimbangkan berdasarkan performanya. Kepindahan ini menjadi momen penting bagi Nathan setelah periode singkatnya bersama Swansea City di Inggris, di mana ia tak banyak mendapat menit bermain. Meski minim tampil, pengalaman di luar negeri tetap menjadi modal berharga bagi karirnya. Dalam pernyataan resminya, Nathan menyebut bahwa Willem adalah tempat yang ideal untuk melanjutkan perjalanan profesionalnya. Ia menegaskan tekad untuk menjadi pemain inti dan tampil secara reguler di setiap pekan pertandingan. Lebih dari itu, ia juga menyatakan kesiapannya untuk membantu tim dalam upaya kembali promosi ke Eredivisie. Nathan menegaskan bahwa target utamanya adalah berkembang bersama klub sekaligus mendukung ambisi besar tim. Ia berharap performa konsisten bersama Willem bisa membuka peluang lebih besar untuk kembali membela timnas Indonesia di level internasional. Kesempatan bermain rutin dinilai penting untuk menjaga ritme dan kualitas permainan, terutama dalam upaya memperkuat posisi di skuad Garuda. Dengan kontrak barunya dan semangat baru, Nathan kini memasuki babak baru dalam karir profesionalnya, dengan harapan bisa menjadi sosok penting baik bagi klub maupun bagi timnas Indonesia.
Pelatih Timnas Indonesia U23 Gerald van Vandenberg menyadari betul tantangan berat yang menanti timnya di babak semifinal Piala AFF. Ia mengakui bahwa dua calon lawan, Thailand dan Vietnam, bukanlah tim yang mudah dihadapi. Kedua negara dikenal memiliki pola permainan yang rapi dan terorganisir sejak fase penyisihan grup. Dalam keterangannya, Vandenberg menyebut bahwa ia telah melihat cuplikan pertandingan Thailand dan Vietnam dan dari situ ia bisa menilai kualitas permainan keduanya. Baginya, kedua tim menunjukkan performa solid yang tidak bisa dianggap enteng. Karena itu, pelatih asal Belanda ini berencana memantau langsung pertandingan calon lawan dan menganalisis gaya bermain mereka secara mendalam. Analisis tersebut dianggap penting demi menemukan celah yang bisa dimanfaatkan oleh skuad Garuda Muda. Vandenberg menekankan bahwa para pemain harus bekerja keras untuk memahami titik lemah lawan. Ia mengimbau seluruh anggota tim untuk berkomitmen penuh dalam mempersiapkan diri menghadapi tantangan berat di semifinal. Meskipun tidak meremehkan kemampuan anak asuhnya, Vandenberg tetap realistis dan terbuka dengan fakta bahwa pertandingan melawan Thailand atau Vietnam akan menjadi ujian sesungguhnya. Ia menegaskan pentingnya pendekatan taktis yang tepat agar Indonesia bisa tampil maksimal dan bersaing secara kompetitif. Menurutnya, kekuatan organisasi permainan kedua tim lawan menjadi faktor utama yang harus diantisipasi. Untuk itu, fokus pada strategi dan efektivitas di lapangan akan menjadi kunci. Vandenberg menutup pernyataannya dengan menyatakan bahwa meski Vietnam dan Thailand adalah lawan yang berat, timnya akan berusaha keras mencari cara terbaik untuk menghadapinya di babak semifinal mendatang. Elkan Bagot memasuki fase krusial dalam perjalanan karir profesionalnya bersama Ipswich Town. Setelah beberapa musim menjalani masa peminjaman di klub lain, bek tengah Timnas Indonesia ini akhirnya mendapat kepercayaan penuh dari manajer Ipswich, Kieran McKenna, untuk bergabung dengan tim utama. Tanda kepercayaan tersebut mulai terlihat saat Bagot tampil sebagai starter dalam laga pramusim melawan klub Austria, Blau-Weiß Linz. Penampilannya sebagai pemain inti dalam pertandingan uji coba itu menjadi sinyal kuat bahwa dirinya mulai masuk dalam rencana taktik sang manajer untuk musim 2025-2026. Keikutsertaan Bagot dalam rangkaian laga pramusim juga memberi petunjuk bahwa klub kemungkinan telah mengaktifkan opsi perpanjangan kontraknya selama 1 musim. Sebelumnya, kontrak awal Bagot bersama Ipswich dijadwalkan berakhir pada Juni 2025. Meski belum diumumkan secara resmi, langkah ini memperlihatkan bahwa klub masih melihat potensi besar dalam dirinya. Laga-laga pramusim yang dijalani Ipswich menjadi ajang pembuktian penting bagi Bagot. Jika mampu tampil konsisten dan memberikan kontribusi positif, peluangnya untuk mengamankan tempat di skuad utama akan terbuka lebar. Sebaliknya, jika performanya belum cukup meyakinkan, peluang untuk kembali dipinjamkan ke klub lain tetap terbuka. Bagi Bagot, ini adalah momen yang menentukan. Pengalaman sebelumnya sebagai pemain pinjaman memberinya modal, tapi kini ia harus menunjukkan bahwa dirinya bisa bersaing di level championship secara reguler. Usianya yang masih muda menjadi keunggulan tersendiri, namun ia juga dituntut untuk segera memanfaatkan kesempatan yang ada. Dengan kepercayaan yang mulai diberikan oleh klub dan keterlibatannya dalam persiapan tim jelang musim baru, Bagot kini berdiri di titik awal babak baru karirnya. Semua akan bergantung pada penampilannya, dan setiap menit di lapangan akan menjadi penentu apakah ia mampu menetap di Portman Road atau kembali menjalani musim sebagai pemain pinjaman. Cedera yang dialami oleh Romeni membuat lini depan Timnas Indonesia harus segera mencari alternatif. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menanggapi situasi ini dengan tenang dan menegaskan bahwa ketergantungan pada satu pemain bukanlah solusi jangka panjang. Menurutnya, resiko cedera adalah bagian yang tak terelakkan dari sepak bola dan setiap tim harus siap dengan skenario seperti ini. Erick menyampaikan pentingnya kedalaman skuad di semua level tim nasional. Ia mencontohkan bahwa setiap posisi idealnya diisi oleh 2 pemain, bahkan hingga 5 lapis pada tim-tim kelompok usia muda seperti U17. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas performa, terutama saat dilakukan rotasi dalam pertandingan. Ia menyoroti laga melawan Brunei di Piala AFF di mana performa Indonesia menurun di babak kedua setelah unggul jauh di paruh pertama sebagai contoh pentingnya kualitas merata antar pemain. Terkait pengganti Romeni, Erick menyebut 5 nama yang dinilai layak mengisi posisi striker. Mereka adalah Ragnar Oratmangun, Rafael Struijk, Eliano Renders, Hoki Karaka, dan 1 nama tambahan yang menurut Erick memiliki potensi sama besar. Ia menekankan bahwa seluruh pemain, baik lokal maupun naturalisasi, berhak mendapat kesempatan yang sama untuk membuktikan diri di lapangan. Lebih jauh, Erick mengingatkan agar publik tidak memberikan tekanan berlebihan kepada para pemain muda. Ia menilai ekspektasi yang terlalu tinggi justru bisa menghambat perkembangan mereka.
Menurutnya, memberikan ruang tumbuh bagi pemain muda jauh lebih penting dibanding menuntut hasil instan yang belum tentu realistis. Dengan semifinal Piala AFF U23 di depan mata dan absennya Romeni, penyiapan pengganti menjadi langkah krusial. Erik optimis bahwa Indonesia memiliki stok pemain depan yang cukup untuk menjawab tantangan, asalkan diberi kepercayaan dan waktu untuk berkembang.